Hanya 10 hari di Indonesia, pandangan hidup saya berubah total, persepsi indrawi saya seolah menjadi kacau. Hanya dengan perjalanan singkat selama 10 hari, saya merasa telah dicuci otak oleh pesona Indonesia. Saat roda pesawat menyentuh landasan pacu di negara asal saya, pada detik itulah saya menyadari sebuah kenyataan pahit: negara saya sendiri ternyata tertinggal jauh dengan cara yang sulit dipercaya. Kalimat penuh penyesalan ini dilontarkan oleh seorang turis asing yang baru saja menyelesaikan liburannya di Indonesia. Ungkapannya di media sosial seketika memicu diskusi panas yang mendalam. Sang penulis menuturkan meski hanya singgah sebentar di kepulauan tropis itu, saat ia mendarat kembali di bandara negaranya, sebuah perasaan asing yang kuat menyerang batinnya. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang hilang. Ia mengaku butuh beberapa hari untuk benar-benar memahami wujud dari perasaan itu. Apa yang ia rasakan adalah sebuah fenomena psikologis yang disebut gegar budaya terbalik, reverse culture shock. Unggahan ini memancing ribuan komentar dari netizen di seluruh dunia. Mereka serempak berkata, "Benar sekali, saya juga mengalami hal yang sama." Yang mengejutkan, laporan demi laporan bermunculan menyatakan bahwa bahkan turis yang hanya menghabiskan waktu seminggu di Indonesia pun saat pulang merasa tidak lagi sanggup beradaptasi dengan kehidupan di negara maju mereka sendiri. Seorang turis Amerika menulis dengan getir, hal-hal yang dianggap wajar dan lumrah di Indonesia ternyata sama sekali tidak berlaku di Amerika. Saya merasa seolah tersesat di negara sendiri. Lantas sihir macam apa yang dimiliki Indonesia hingga mampu memicu perubahan drastis pada jiwa orang asing? Kali ini, melalui suara hati mereka yang mengalami gegar budaya terbalik, kita akan menelusuri pesona tersembunyi dari negara bernama Indonesia ini. Apa yang bagi orang Indonesia dianggap sebagai rutinitas biasa di mata dunia ternyata adalah sebuah keajaiban. Dalam sebuah unggahan media sosial yang viral, seorang turis Amerika menuliskan pengalaman yang menohok. "Saya tinggal di Indonesia selama 3 tahun. Saat kembali ke sini dan pergi ke supermarket besar, sikap pegawai yang kasar membuat saya sangat tidak nyaman. Padahal saya pulang ke tanah air sendiri, tapi butuh beberapa hari bagi saya untuk sadar. Saya sedang mengalami gegar budaya." Kutipan ini menggambarkan betapa parahnya dampak kembali ke negara asal setelah merasakan kehangatan Indonesia. Fenomena gegar budaya terbalik adalah kebalikan dari gegar budaya biasa. Ini adalah saat seseorang mulai memandang budaya asalnya sendiri dengan tatapan kritis setelah terbiasa dengan kenyamanan budaya lain. Bagi mereka yang pernah menjejakkan kaki di Indonesia, pengalaman ini terasa begitu intens. Baik itu pelancong 1 minggu maupun ekspatriat yang tinggal bertahun-tahun, dampaknya sama. Seorang warga Amerika yang kembali ke California setelah 7 tahun di Indonesia berkata, "Saya kira saya akan merindukan kampung halaman saya, California. Tapi setelah kembali saya justru merasa seperti orang asing. Saya malah merindukan budaya Indonesia. Meski sudah mencoba beradaptasi kembali, rasanya jauh lebih sulit dari bayangan." Yang paling membekas adalah ucapan polos seorang remaja yang baru pulang berlibur dari Indonesia bersama orang tuanya, "Apakah negara kita benar-benar bisa disebut negara maju?" Pertanyaan sederhana ini membuktikan bahwa pengalaman di Indonesia memiliki kekuatan untuk mengguncang pandangan dunia dan nilai-nilai seseorang hingga ke akarnya. Seorang wanita Amerika yang berpetualang sendirian ke Indonesia menulis di blognya, "Mengakhiri 2 minggu perjalanan di Indonesia, saya mengalami gegar budaya terbalik yang tak terbayangkan. Indonesia itu bersih, efisien, orang-orangnya sangat ramah, penuh keramah tamahan dan tulus. Dan yang terpenting itu adalah negara yang aman." Meskipun ia sangat puas dengan perjalanannya, pemandangan yang menyambutnya saat pulang sungguh kontras. Sampah di jalanan, taman kota yang tidak aman, dan kebisingan kasar di restoran. Perbedaan tajam dengan Indonesia ini menjadi titik balik bagi saya untuk meninjau ulang nilai-nilai hidup saya. Perbedaan lingkungan yang mencolok antara Indonesia dan Barat membuat banyak orang terperangah. Liam, seorang pria yang kembali ke Inggris setelah 6 tahun di Indonesia, memiliki pengalaman serupa. Hal pertama yang mengejutkan saya adalah kotoran anjing di trotoar. Sebelum tinggal di Indonesia, saya tidak peduli. Tapi sekarang melihatnya di jalanan Inggris membuat saya terkejut. Ia menyimpulkan pengalamannya dengan kalimat kuat, "Perjalanan ke Indonesia mengubah hidup saya. Itu menjadi titik balik untuk memikirkan kembali cara hidup saya di masa depan." Bagi banyak orang asing, perjalanan ke Indonesia bukan sekadar liburan yang menyenangkan, melainkan sebuah transformasi jiwa. Lantas apa sebenarnya yang mereka lihat di Indonesia
dan rasa kehilangan apa yang mereka rasakan saat pulang. Pertama, hampir semua turis asing sepakat memuji kehangatan dan kemanusiaan yang kental dalam masyarakat Indonesia. Dimanapun kaki melangkah, orang Indonesia menunjukkan keramahan dan senyuman yang tulus. Sebuah cerita viral membagikan momen kecil yang bermakna. Di sebuah minimarket di Indonesia, ada orang asing yang kesulitan. Kasir dengan senyum lebar segera keluar dari balik meja, membantunya dengan sabar, bahkan membantu mengoperasikan mesin tiket untuknya. Seorang turis Singapura yang berbelanja banyak barang di minimarket juga terkejut. Kasir memisahkan barang panas dan dingin, memisahkan minuman dan makanan dengan sangat teliti. Dia bahkan bertanya dengan lembut, "Mau dipanaskan, Kak?" Lalu memberi saya sedotan dan alat makan ekstra. Perhatian sedetail ini membuat saya terpukau. Pelayanan di Indonesia benar-benar berjiwa dan penuh kehangatan. Banyak orang asing setuju bahwa sekali merasakan pelayanan penuh perasaan ala Indonesia, mereka tidak bisa lagi kembali ke standar lama di negara mereka. Pelayanan di Indonesia bukan sekadar SOP yang kaku, tapi sebuah kepedulian alami yang mengalir dari hati atau yang sering disebut gotong royong dalam skala kecil. Baik saat berbelanja di mal mewah Jakarta, menginap di hotel makan di kaki lima, hingga naik ojek online turis, selalu tersentuh oleh perhatian yang tulus. Seorang blogger menggambarkan pengalaman belanjanya di sebuah mal di Jakarta Pusat sebagai sesuatu yang mengharukan. Ia melukiskan senyum ramah pramuniaga, cara mereka menyerahkan barang belanjaan dengan dua tangan sebagai tanda hormat dan ucapan tulus. "Terima kasih, silakan datang kembali." Namun kebaikan orang Indonesia tidak berhenti di toko. James, seorang jurnalis Kanada, masih mengingat jelas kejadian 15 tahun lalu. Di era sebelum smartphone merajalela, ia tersesat di jalanan Yogyakarta. Seorang warga lokal tidak hanya memberi petunjuk, tapi rela mengubah rutenya sendiri dan mengantar James dengan sepeda motornya sampai ke tujuan. Di negara lain mungkin ada orang baik, tapi untuk mengantar orang asing sampai ke tujuan dengan meninggalkan urusan mereka sendiri, itu langka. "Ini bukti nyata kehangatan hati orang Indonesia," ujarnya. Selama 4 tahun tinggal di Indonesia, James berulang kali mengalami hal serupa. Ada orang Indonesia yang rela menemaninya naik kendaraan umum karena ia bingung meski itu bukan arah tujuan mereka. Ia bahkan menelepon ibunya di Kanada dengan penuh haru, "Ibu, orang Indonesia luar biasa. Saat aku tersesat, seseorang mengantarku, padahal dia tidak perlu ke sana." Bagi orang Indonesia, menolong adalah hal wajar, tapi bagi orang asing ini adalah pesona yang memikat hati. Kisah lain datang dari turis yang membuka peta di kawasan kota tua. Seorang ibu yang lewat berhenti menyapa dan menghabiskan 1 jam menjelaskan kuliner lokal terbaik. Saat turis itu ingin memberi uang tip sebagai rasa terima kasih, sang ibu menolak keras sambil tersenyum. "Welcome to Indonesia. Enjoy." Turis itu akhirnya memberinya pelukan hangat. Sejak saat itu ia sadar bahwa di Indonesia ketulusan tidak bisa dibeli dengan uang. Markus dari Jerman menceritakan pengalamannya bertemu wanita Indonesia saat di Spanyol. Wanita itu berkata, "Datanglah ke Indonesia." Markus mengira itu hanya basa-basi. Namun saat ia benar-benar datang dan menghubungi wanita itu, ia disambut dengan sukacita. Wanita itu bahkan mengajak Markus berkeliling naik motor ke tempat-tempat wisata, membuat daftar warung makan enak dan rekomendasi pasar malam. "Hanya karena pernah mengobrol sebentar saat traveling, dia memperlakukan saya seperti keluarga." Orang Jerman sulit melakukan hal seperti ini. Orang Indonesia benar-benar mendefinisikan arti persahabatan. Bahkan dalam hal kecil seperti kancing baju yang lepas, seorang pria Kanada punya cerita mengejutkan. Ia membawa kemejanya ke penjahit pinggir jalan. Ibu penjahit tidak hanya memperbaikinya, tapi karena kancing aslinya hilang, ia mencarikan kancing yang paling mirip dan menjahitnya dengan rapi. Biayanya sangat murah hingga tak masuk akal baginya. Berkat kejadian ini, saya jadi cinta mati sama Indonesia. Cerita-cerita hangat ini tak ada habisnya. Selain kebaikan manusianya, budaya kuliner Indonesia juga membuat orang asing tergila-gila. Rasio harga dan kualitas value for money serta kenyamanan tempat makan di Indonesia membuat mereka takjub. Seorang turis Italia terharu dengan budaya es teh tawar atau air putih gratis di beberapa warung makan. Di restoran Italia, air pasti bayar. Di Indonesia, teh tawar hangat sering diberikan cuma-cuma, bahkan di warung soto ada kerupuk dan kuah tambahan gratis. Ini tidak ada di negara lain. Orang Korea sangat terkesan dengan kebersihan alat makan di food court modern Indonesia yang seringkali disterilkan dengan air panas atau tersimpan dalam wadah tertutup. Kepraktisan dan kebersihan semacam ini adalah kehebatan Indonesia yang tak terduga, ujarnya.
Kualitas makanan di minimarket Indonesia juga mengejutkan. Roti nasi kepal onigiri hingga makanan siap saji rasanya jauh lebih enak daripada di negara barat dan harganya sangat terjangkau, kurang dari Rp50. 0,0000000 sudah bisa kenyang. Tentu saja pasar malam dan budaya kaki lima adalah primadona. Melihat langsung penjual martabak menuangkan adonan atau sate yang dikipasi di pinggir jalan memberikan sensasi visual dan aroma yang membangkitkan selera. Meski hanya gerobak pinggir jalan, penjualnya ramah menyapa. Mau pesan apa, mister? Harganya murah, rasanya otentik. Banyak turis yang awalnya takut kendala bahasa, merasa terbantu dengan menu bergambar atau sistem tunjuk langsung bahan makanan. Rasa aman melihat apa yang akan kita makan, dan keramahan penjualnya membuat saya sangat tersentuh. Aspek lain yang paling mengejutkan turis adalah keamanan. Seorang turis Inggris bercerita kehilangan ponselnya di keramaian alun-alun kota. Keesokan harinya ia melapor ke pos polisi, dan ajaibnya ponsel itu sudah ada di sana diantar oleh seseorang yang menemukannya. Kalau di Inggris, ponsel itu pasti sudah hilang selamanya. Saya benar-benar terharu dengan kejujuran dan keamanan di Indonesia. Pemandangan orang meninggalkan helm di motor atau meletakkan tas di kursi kafe saat memesan kopi membuat orang asing syok. Di negara saya, kalau Anda lakukan itu, barang Anda lenyap dalam sekejap. Di kafe-kafe Jakarta atau Bali ini, hal biasa. Fakta bahwa wanita bisa berjalan sendirian di malam hari untuk membeli makanan juga mengejutkan banyak turis wanita. Saya merasa aman berjalan ke minimarket tengah malam. Di negara saya itu mustahil. Melihat anak sekolah dasar naik kendaraan umum atau ojek online sendirian juga menjadi bukti betapa amannya lingkungan sosial di Indonesia bagi mereka. Namun saat mereka kembali ke negara asal, realitas yang berbeda menampar mereka. Kejutan bukan hanya soal keramahan, tapi juga teknologi dan infrastruktur modern Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung Hush mendapat pujian setinggi langit. Seorang turis Amerika membandingkan Hush dengan sistem kereta api di Amerika, seperti membandingkan teknologi laser dengan kereta kuda. Perumpamaan ini viral. Seorang ekspatriat Amerika, Rhodes, menggambarkan pesona Whoosh. Apakah ini benar-benar melaju 350 km/jam, tidak ada getaran sama sekali. Koin yang diberdirikan bahkan tidak jatuh, air di gelas tidak tumpah. Sempurna. Turis Eropa pun takjub karena perjalanan Jakarta-Bandung kini hanya hitungan menit dengan kenyamanan yang membuat penumpang lupa mereka bergerak dengan kecepatan fantastis. Selain itu, MRT Jakarta yang bersih, tepat waktu dan tertib membuat dunia terkesan. Sebuah majalah wisata Inggris menulis, di kereta bawah tanah London tikus dan sampah adalah pemandangan biasa. Tapi di stasiun MRT Jakarta lantainya begitu mengkilap hingga bisa dipakai bercermin dan larangan makan minum dipatuhi dengan ketat. Budaya antre yang rapi di lantai peron dan kesadaran memberikan kursi prioritas bagi lansia atau ibu hamil membuat orang asing merasa melihat sebuah sihir ketertiban yang tidak mereka temukan di rumah. Pujian juga mengalir untuk minimarket Indonesia yang ada di setiap tikungan. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam di sana, kata seorang turis. Fitur mesin kios digital untuk membayar listrik, BPJS, tiket kereta, hingga membeli pulsa membuat mereka geleng-geleng kepala. Di Australia, hal paling menyakitkan saat pulang adalah tidak adanya minimarket ajaib seperti di Indonesia. Di sana minimarket buka 24 jam, terang benderang menjual apa saja, dan bisa melakukan transaksi apa saja. Liam dari Inggris menambahkan, toilet umum di stasiun MRT dan mal-mal di Indonesia sangat bersih, gratis, dan banyak tersedia. Di Inggris atau Eropa, sulit mencari toilet gratis yang bersih. Di Indonesia bahkan SPBU punya toilet bersih dan musala. Saya sangat merindukan kenyamanan ini. Satu hal unik yang membuat orang asing takjub adalah sistem poin digital dan promo seperti QRIS dan cashback yang terintegrasi. Mereka terkejut betapa mudahnya membayar dengan memindai kode, dan seringkali mendapatkan potongan harga atau poin undian. Membeli air botol saja bisa dapat poin atau diskon. Bagi orang Indonesia ini biasa, tapi bagi kami ini kejutan yang menyenangkan. Sistem pembayaran digital di Indonesia jauh lebih maju dan praktis dibanding negara saya yang masih kuno dengan uang tunai dan kartu lambat. Pengalaman naik taksi atau ojek online juga membekas. Pengemudi Indonesia sangat ramah, sering mengajak mengobrol. Dari mana mister sudah coba nasi goreng? Bahkan ada yang menggunakan aplikasi penerjemah untuk berkomunikasi. Kehangatan manusiawi seperti itu tidak ada di taksi negara saya yang dingin, ujar seorang turis. Merasakan semua kemudahan teknologi dan kehangatan ini, para turis asing menghadapi realitas yang mengejutkan saat pulang.
Gegar budaya terbalik dimulai sejak di bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta, petugas dan staf sering tersenyum dan membantu. Namun begitu mendarat di bandara negara asal seperti JFK atau Heathrow, wajah petugas imigrasi yang dingin dan ketus menyambut mereka. Di Indonesia saya diperlakukan sebagai manusia. Di negara sendiri saya kembali dianggap hanya sebagai nomor antrean keluh seorang warga Toronto. Kesulitan berlanjut di kehidupan sehari-hari. Di restoran Amerika pelayan tidak peduli harus dipanggil berkali-kali dan mengharapkan tip besar. Di Indonesia pemilik warung akan tanya, enak tidak, dan mengisi ulang teh es saya tanpa diminta. Di sini pelayan malah asyik mengobrol sambil melayani. Perbedaannya sangat menyakitkan. Banyak yang kecewa dengan ketidaktulusan di toko-toko negara asal mereka. Di Indonesia, kasir bertanya, apakah butuh kantong, membantu memasukkan barang dengan hati-hati. Di negara kami, pelayanan seperti itu tidak ada. Seorang warga New York yang baru pulang dari Indonesia meratap satu-satunya hal yang tidak bisa saya toleransi lagi adalah kereta bawah tanah New York yang kotor dan bau. Turis Australia juga mengeluh, jadwal kereta di sini cuma sering terlambat. Saya rindu ketepatan waktu MRT dan Hush di Indonesia. Turis Norwegia yang pulang setelah 10 bulan di Indonesia mengungkapkan hal yang lebih dalam. Kembali ke Norwegia, orang-orang terasa sangat dingin satu sama lain. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Saya terpukul. Meski sudah 4 tahun berlalu, saya masih berjuang melupakan kehangatan masyarakat Indonesia. Melalui pengalaman ini, banyak orang asing menyadari betapa istimewanya keramahan Indonesia, kenyamanan teknologi dan ketertiban yang selama ini dianggap remeh oleh warga lokal. Padahal, tidak ada budaya wajib memberi tip. Kenapa pelayanan di Indonesia begitu hangat dan tulus? Ini menjadi pertanyaan besar bagi mereka. Gegar budaya terbalik yang dialami para turis ini membuktikan bahwa Indonesia adalah permata yang unik di dunia. Dari 193 negara, jarang ada yang mampu memadukan kehangatan manusianya, kemajuan teknologi infrastruktur dan keamanan dengan harmonis seperti Indonesia. Media asing berulang kali menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling ramah dan surga kuliner. Rasa kehilangan yang dirasakan orang asing saat pulang adalah bukti bahwa mereka telah mencicipi sesuatu yang langka. Di banyak negara layanan baik harus dibayar mahal. Di Indonesia, ketulusan toleransi, semangat gotong royong, dan kerja keras hadir secara alami di setiap sudut. Dunia mendambakan kehidupan seperti yang ada di Indonesia. Tumbuh dan menjalani hari di tengah budaya yang hangat ini adalah sebuah keberuntungan yang tak ternilai. Kita hidup di sebuah negara yang diam-diam dicemburui oleh dunia. Mari kita jaga kebersihan, keramahan, dan keindahan negeri ini dengan rasa bangga dari lubuk hati. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa bangga dengan cerita ini, jangan lupa berlangganan dan sukai videonya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.